Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan tata ejaan penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital yang kita ketahui adalah huruf yang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan huruf lain dalam satu kalimat atau kata, yang biasa diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang biasanya juga huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, nama, dan gelar seseorang. Dan contoh-contoh seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh yang pertama adalah penggunaan huruf kapital yang digunakan untuk nama seseorang atau gelar seseorang. Nah, umumnya huruf kapital sendiri terletak pada awal huruf atau huruf pertama di nama seseorang atau gelar seseorang. Contohnya yaitu nama Soekarno, S-nya besar karena dia hanya terdapat satu kata. Jika terdapat dua kata, misal nama Joko Widodo, Jokonya J-nya besar, W-nya besar karena dia dipisahkan oleh dua kata. Seperti itu. Untuk contoh gelar dibedakan dengan disingkat menggunakan huruf kapital semua. Contohnya, jika seseorang memiliki gelar sarjana hukum, maka disingkat SH dengan S besar titik H besar. Kemudian jika orang mempunyai gelar magister hukum, juga disingkat dengan M besar titik H besar. Sekian. Yang kedua digunakan sebagai huruf pertama di awal kalimat. Contohnya, siang ini di desa jalanan sepi. Tidak ada satupun tunggangan atau orang yang berlalu lalang. Yang keempat, menggambarkan nama suku, bangsa, atau bahasa. Contohnya, warga suku Jawa sudah berkumpul di lapangan tadi pagi untuk melakukan prosesi adat istiadat. Contoh yang keempat, itu ada huruf pertama di geografi. Contohnya seperti Asia Tenggara, Bandung, dan Danau Toba. Selanjutnya ada contoh yang kelima, itu digunakan sebagai hari istimewa, tahun istimewa, atau bulan istimewa, atau nama bulan. Nah, harinya itu seperti hari bulan, hari Sumpah Pemuda, dan kalau tahun itu ada tahun Hijriah. Sedangkan bulan itu seperti bulan-bulan seperti biasanya itu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yeay! Huruf miring adalah huruf yang bercelah miring dan dalam terminologi tipografi biasa disebut dalam kata italik. Huruf miring atau italik biasanya bertujuan untuk menuliskan judul karya tulis, menuliskan istilah dalam bahasa asing atau daerah, menuliskan nama-nama ilmiah makhluk hidup, dan lain-lain. Contoh pertama adalah huruf miring dijadikan sebagai penulisan judul buku, yaitu saya telah membaca buku Cinta Itu Luka karangan dari Eka Kurniawan. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, kata, kelompok kata dalam sebuah kalimat. Misalnya, akhirankan pada kata sampaikan bermakna sebagai penegas. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah, bahasa asing, nama ilmiah, makhluk hidup, dan menandai gen dalam biologi. Misalnya, istilah bahasa Inggris deadline berarti batas waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Huruf miring biasa digunakan untuk menuliskan alamat website atau mengutip dari buku atau pernyataan seseorang. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!